إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sambil berzikir dalam hati kita masing-masing, mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatul Quran, bab keutamaan surah-surah dalam Al-Quran. Hadis yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani salasuna ayatan fasyafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Mengenai surat Tabarakalladzi atau surat Al-Mulk, ada riwayat lain dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku ingin agar surat ini ada di dalam setiap orang mukmin. Hadis lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim saja di antara maghrib dan isya, seolah-olah ia sholat sepanjang malam pada malam Lailatul Qadar. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam lainnya, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala dan dijauhkan dari 70 keburukan. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat tersebut, akan ditulis baginya seperti pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang sahabat pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu adalah tempat pemakaman. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah tersebut mendengar suara seseorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat itu akan menjauhkan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim saja dan surat Tabarakalladzi. Khalid bin Ma'adan radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepadaku sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang berbuat dosa. Ia selalu membaca surat saja dan tidak pernah membaca surat-surat lainnya. Kemudian surat tersebut melindunginya sambil berkata, Tuhanku, orang ini banyak membacaku. Karena syafaat dari surat ini diterima, maka diputuskanlah bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'adan radhiyallahu anhu melanjutkan, surat ini akan membujuk kepada Allah untuk orang yang membacanya ketika ia di alam kubur. Katanya, ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkan aku dalam kitab-Mu. Lalu surah ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya di atas orang itu dan menjaganya dari siksa kubur. Khalid bin Ma'adan juga yang meriwayatkan semua riwayat tentang surat Tabarakalladzi ini. Beliau tidak akan tidur sebelum membaca kedua surat itu. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis, pentingnya kita senantiasa melanggengkan membaca Quran. Ya, semua surah dalam Al-Quran memiliki keistimewaan dan ini adalah mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada kita
maka jadikanlah bacaan yang utama dan pertama. Kita jadikan ya bacaan sambil kita pelajari dan kita pahami serta kita amalkan. Ya, di antaranya surat Tabarak ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemarin surat Waqiah, sebelumnya surat Yasin dan surat Al-Fatihah. Maka ini adalah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap surat di dalam Al-Quran. Maka langgengkan baca surat-surat tersebut. Surat Tabarak akan menjauhkan kita dari azab kubur dan akan memberikan keistimewaan yaitu pahala 70 kali di dalam kebaikan dan dijauhkan dari 70 keburukan. Itulah yang menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan sebagai umat Rasulullah SAW, karena kitab Allah ini adalah mukjizat Rasulullah yang terbesar. Maka mari kita lihat amalkan dan sampaikan ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.